Kabupaten Musi Banyuasin akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik, di mana akan ada observer, coach, dan koci. Bersama saya, Rika Yuniarsi dari SMP Negeri 12 Kayu, rekan saya Yuni Arta dari SMP Negeri 1 Keluan. Rekan di sebelah kiri saya Nopi Nursilawati dari SMP Negeri 3 Babat Supat. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Rika? Alhamdulillah baik juga. Oke Ibu, sebelum kita melakukan observasi ini, saya akan menjelaskan kita menggunakan rubrik penilaian ya. Jadi apakah nantinya Ibu sudah menggunakan alur filter, kemudian sudah menggunakan prinsip coaching, dan sudah melakukan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Ibu ya. Nah, ini yang saya ingin pertanyakan pertama-tama ini, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan observasi ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran ilmu, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada 3 ya kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Nah, adakah yang lebih difokuskan, yang ingin difokuskan dari ketiga yang dikembangkan? Jadi fokus saya nanti Bu ke mendengarkan secara aktif, kemudian bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Oke, baik, seperti itu ya Bu ya, kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, sekarang indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lihat dalam proses coaching nanti? Saya ingin menginginkan bagaimana Kuci bisa mencari solusi atau mendapatkan solusi dari permasalahan itu sendiri, kemudian langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke, baik Ibu. Mungkin itu saja Ibu ya sebelum melakukan observasi yang saya tanyakan. Selamat melakukan coaching, semoga sukses Ibu Nopi. Baik Ibu Rika, terima kasih atas kesempatannya. Baik, sama-sama Ibu Nopi. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Novi. Apa kabar Bu Yuni? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Novi apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Yuni. Terima kasih ya Bu Yuni sudah datang ke sini ya. Kita ngobrol ya. Oh iya Bu Yuni, kita ngobrol di sini kira-kira 10 sampai 15 menit ya. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Yuni? Iya Bu. Sebelumnya saya terima kasih Bu karena Bu Novi sudah meluangkan waktu untuk membantu saya gitu Bu. Kebetulan saya sekarang sedang ada masalah nih Bu dengan murid-murid saya di sekolah. Kebetulan murid kelas 8 hingga nih Bu. Jadi belakangan ini ada beberapa anak yang nampak oleh saya itu kurang bersemangat dalam belajar gitu Bu. Iya, berarti ada permasalahannya. Jadi maksudnya di sini setelah saya mendengarkan pembicaraan dari Bu Yuni tadi bahwasannya permasalahannya adalah beberapa siswa yang kurang bersemangat dalam pembelajaran ini. Baik Bu Yuni, kira-kira Ibu Yuni sudah melakukan penelusuran atau penyelidikan terhadap siswa kenapa tidak bersemangat seperti itu? Sudah Bu, jadi setelah saya mengalami hal tersebut, saya langsung berinisiatif untuk bertanya ke guru sebelumnya kelas 7. Kebetulan saya mengajar kelas 8 Bu. Jadi beliau memberitahu saya bahwa memang ternyata di kelas 8-3 itu ada beberapa anak yang tidak hafal perkalian Bu. Oh seperti itu ya Bu. Iya. Kira-kira nih Bu ya, langkah apa yang harus Ibu lakukan ketika tahu hal itu sudah terjadi Bu? Iya Bu, begini Bu. Sebelumnya karena saya merasa anak tersebut tidak bersemangat belajar, saya itu berinisiatif kemarin membuat media pembelajaran yang menggunakan video Bu. Jadi anak-anak itu saya ajak ke ruang pertemuan. Kebetulan di kelas kami itu belum punya infokus ya Bu. Jadi kami pindah ruang pertemuan dan hasilnya anak-anak itu sangat antusias begitu Bu. Saya berpikiran bahwa apakah saya harus menarik perhatian mereka menggunakan media yang begitu, tapi saya merasa
kalau setiap hari kami belajar menggunakan ruang pertemuan itu agak repot, Bu. Iya, iya. Oh, jadi kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan ada pada murid tersebut? Saya berharap murid-murid tersebut itu bisa mengikuti pembelajaran gitu, Bu. Jadi saya tidak akan kesulitan untuk menuju tujuan pembelajaran berikutnya begitu, Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut selain yang tadi Ibu sebutkan? Iya, Bu. Jadi saya berpikiran bahwa apakah saya perlu memanfaatkan lingkungan sekitar agar anak-anak tersebut termotivasi untuk belajar gitu, Bu. Berkaitan dengan anak yang tidak hafal perkalian tadi, mungkin dengan memanfaatkan lingkungan sekolah, anak tersebut mau membuka diri untuk berusaha menghafalkan perkalian sehingga mereka bisa mengikuti pelajaran begitu, Bu. Baiklah, Bu. Oh, itu tadi metode yang Ibu lakukan ya. Iya. Jadi, apakah kira-kira ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas selain metode yang tadi, Bu? Saya rasa metode yang pernah berhasil itu yaitu tadi, Bu, menggunakan media belajar infocus, kemudian anak itu membawa benda-benda yang berkaitan langsung dengan materinya, Bu, sehingga anak itu mudah memahami apa yang harus mereka pahami gitu. Nah, luar biasa Ibu ya, sudah Ibu melakukan metode tersebut Ibu. Oh, jadi seperti ini Bu, jika di rating atau di levelkan Ibu ya, dari angka 1 sampai 10 menurut Ibu ini, seberapa besar tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid Bu? Ini untuk rating pembelajaran ya, Bu? Iya, Bu. Kalau menurut saya pribadi, model pembelajaran tersebut saya berani kasih nilai 9 deh, Bu. Karena dalam pembelajaran matematika itu kan agak sedikit lebih danger bagi murid-murid ya, Bu. Tapi dengan metode tersebut saya rasa mereka lebih santai, lebih rileks gitu, sehingga mereka lebih mudah menerima pembelajaran. Oke Bu. Nah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu Yuni? Setelah saya analisis kejadian sebelumnya, Bu, saya berencana untuk memanfaatkan pondok baca yang sedang dibangun oleh kepala sekolah gitu, Bu. Saya ingin mengajak anak-anak tersebut lebih sering belajar di luar kelas gitu, Bu, sehingga mereka tidak timbul rasa panik atau cemas gitu belajar matematika gitu. Iya, bagus Bu ya. Oh, jadi Ibu kan tidak akan mengerjakan sendiri seperti itu ya. Baik Bu. Jadi siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut Ibu? Yang membantu saya dalam rencana tersebut yang pastinya, Bu, murid-murid saya, Bu, karena tanpa mereka rencana saya tidak akan berjalan begitu, Bu. Dan yang pastinya support kepala sekolah yang pastinya, karena saya akan keluar dari ruang kelas. Kalau tanpa support beliau pasti tidak akan berjalan juga. Kemudian rekan sejawat dan yang terakhir keluarga yang pastinya, Bu. Baik Bu ya. Kira-kira berapa lama Bu Yuni waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan hal tersebut? Saya rasa secepatnya ya, Bu. Iya, karena ini berkaitan dengan keberhasilan pembelajaran, jadi saya akan berusaha untuk secepatnya merealisasikan rencana saya tersebut. Benar sekali Bu Yuni. Nah, kapan Ibu bisa mulai melaksanakan rencana ini Bu? Secepatnya juga, Bu, karena mau tidak mau materi matematika itu kan saling berkaitan, Bu. Jadi kalau misalkan materi sebelumnya belum bisa dicapai oleh murid tersebut, maka saya tidak akan bisa lagi berlanjut ke materi berikutnya, Bu. Jadi harus secepatnya, Bu. Secepatnya itu melakukan ya. Kemudian ini Bu ya, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Bu? Nah ini Bu, komitmen. Sebenarnya permasalahan saya ini setelah perbincangan kita ini, di tengah perbincangan saya jadi terpikir bahwa komitmen yang harus saya bangun itu dari diri saya sendiri, Bu. Saya harus lebih rajin lagi mengupgrade diri dan rajin membuat lembar kerja siswa, Bu, agar nanti pembelajaran itu lebih bervariatif gitu, Bu, berkaitan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin, Bu. Baik Bu Yuni, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak tadi Bu? Merasa sangat lega dan sangat di luar dugaan saya, Bu. Jadi di sela-sela percakapan tadi tanpa sadar saya menemukan masalah saya sendiri gitu, Bu. Oh, ternyata ini masalah saya begitu. Terima kasih Bu Novi sudah. Iya, baik Bu ya, syukurlah Bu ya kalau begitu ya. Apakah ada hal lain Bu yang ingin Ibu Yuni sampaikan? Saya rasa cukup Bu Novi, sudah sangat banyak
Baik Bu Yuni ya, saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu hari ini ya. Kemudian tadi Ibu sudah bilang terima kasih, sama-sama ya Bu Yuni ya. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu Yuni. Sampai jumpa di lain waktu ya. Kalau misalnya nanti kita akan ada pertemuan, kira-kira mungkin minggu depan kita bisa bertemu ya Bu ya. Ya, saya berterima kasih Bu Novi. Semoga Bu Novi tidak bosan berbagi dengan saya, dan saya berharap di lain waktu juga kita bisa bertemu lagi dan Ibu berbagi atau sharing lagi. Saya juga butuh ilmu dari Ibu. Baik Bu Yuni, kemudian silakan Bu Yuni ke kelas lagi ya. Ya, baik Bu Novi. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Novi. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Rika. Bagaimana nih perasaannya sudah melakukan coaching dengan teman sejawatnya? Alhamdulillah senang Bu Rika. Oke Ibu, alhamdulillah ya coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya Ibu. Sebelum observasi tadi saya ada pertanyaan kan ya Bu ya, menanyakan tentang indikator yang akan dicapai. Nah, apa saja nih yang sudah dilakukan Ibu untuk mencapai indikator tersebut? Baik Bu Rika, jadi tadi setelah melakukan coaching, alhamdulillah saya sudah melakukan semua alur dari Tirta ya Bu ya. Jadi tadi saya sudah menanyakan tentang tujuan, kemudian indikasi itu mengidentifikasi permasalahan dari Kuci, kemudian bagaimana rencana aksi dari Kuci, selanjutnya tanggung jawab ya Bu ya, seperti itu. Oke, sudah semua saya lakukan ya. Memang benar Bu ya, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan terhadap Ibu tadi, memang Ibu sudah melakukan coaching berdasarkan alur Tirta. Semuanya sudah muncul, dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian tadi melihat tindakan aksi, kemudian juga tindakan yang bertanggung jawab yang dilakukan oleh Kuci. Nah, sebelum mengakhiri percakapan kita ini, ada satu lagi pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu nih. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan lagi Bu dari coaching ini? Baik Ibu, jadi setelah melakukan coaching tadi ya Bu ya, saya itu merasa kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya itu kehadiran penuh seperti itu Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang ingin saya kembangkan seperti itu Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Novi ini ya. Padahal coaching yang sudah dilakukan ini sudah sangat baik ya, tapi Ibu masih ingin mengembangkan diri lagi terhadap kesadaran penuh dan pertanyaan berbobot ya Ibu ya. Ya baik Ibu, semoga coaching-coaching untuk berikutnya itu berjalan dengan lancar dan semoga sukses ya Ibu Novi. Terima kasih Bu Rika. Sama-sama Ibu Novi. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam ya Bu Rika. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Ibu. Ini Gimana nih kabarnya Bu Rika? alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik Bu Rika. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee yaitu Bu Novi akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Novi sebagai coachee, dan juga bagaimana Bu Novi merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya yaitu Bu Rika sendiri. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching Bu Rika, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Rika, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching ini? Yang pertama, kehadiran penuh Bu, kemudian mendengarkan dengan aktif dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu Rika kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Sepertinya mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan berbobot. Baik. Kemudian terakhir ya Bu Rika, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Rika dalam proses coaching kali ini? Oke, dalam proses coaching yang saya harapkan itu Bu, nantinya coach saya itu bisa mencari sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi.
Iya, baik. Demikian dulu ya Bu Rika praobservasinya kali ini. Sekarang silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee yaitu Bu Novi. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Ibu Rika. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Rika. Bagaimana kabar Ibu Rika? Alhamdulillah baik juga Ibu. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Apakah Ibu ada waktu Bu? Alhamdulillah ada Bu, karena saya lagi pergantian jam nih, jadi masih kosong Bu. Saya ingin menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahan saya. Jadi seperti ini Bu. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Ibu, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan nantinya Bu. Oke, begitu ya Bu ya. Jadi Ibu punya permasalahan seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Jadi begini Bu, di dalam pembelajaran saya yaitu mata pelajaran IPS ya Bu, ada beberapa siswa yang kurang bersemangat seperti itu Bu ya ketika mempresentasikan hasil diskusi dalam pembelajaran saya. Jadi ada yang masih malu seperti itu Bu, ada yang sama sekali tidak mau Bu ketika disuruh maju ke depan. Seperti itu Bu permasalahan saya. Baik Ibu, jadi ada beberapa siswa ya yang malu, mungkin tidak berani, seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, seperti itu. Ibu sudah menelusuri atau sudah memperhatikan apa itu penyebabnya dari mereka kurang aktif itu Bu? Sudah Bu, sudah saya panggil beberapa siswa tersebut, kemudian saya tanya penyebabnya mengapa dia tidak bersemangat seperti itu Bu ya. Lalu dari hasil pengamatan Ibu nih, mengapa mereka kurang bersemangat dan adanya rasa malu dalam mengemukakan pendapat itu Bu? Jadi Bu ya setelah saya amati, setelah saya bertanya seperti itu Bu, jadi mereka itu masih ada ketidaksiapan dalam belajar seperti itu ya. Mereka kurang literasi seperti itu Bu. Jadi ketika disuruh presentasi ada saja hal yang tidak bisa mereka lakukan Bu. Salah satunya mengungkapkan pendapat. Jadi mereka malu, takut salah seperti itu Bu. Nah, kira-kira seperti apa sih kondisi ideal yang Ibu harapkan dari murid tersebut Bu? Nah, jadi Bu ya, kondisi ideal yang ingin saya harapkan dari siswa tersebut, saya menginginkan ketika dalam pembelajaran IPS, jadi semua siswa ya Bu ya, jadi bisa fokus, bisa bersemangat, bisa mengungkapkan pendapat, bisa presentasi dengan baik seperti itu Bu. Tidak ada lagi rasa malu seperti itu ketika disuruh ke depan mempresentasikan hasil diskusi seperti itu Bu. Jadi ini apa sih yang bisa Ibu lakukan dalam memotivasi murid-murid tersebut Bu? Jadi yang pertama ya Bu ya, mungkin yang ingin saya lakukan kepada murid tersebut agar menumbuhkan motivasi mereka, semangat mereka. Yang pertama yaitu saya mengelompokkan mereka dengan kelompok yang sudah bisa seperti itu Bu ya, yang sudah cakap sama seperti. Kemudian yang belum bisa saya kelompokkan dengan yang belum bisa. Jadi ketika mereka ada tugas kelompok, jadi yang bisa ya mereka mengerjakan dengan cara mereka seperti itu Bu ya. Jadi yang belum bisa tidak tidak saling mengandalkan, artinya seperti itu Bu. Oh, seperti itu. Iya. Dan apakah sudah pernah Ibu lakukan langkah-langkah itu di kelas sebelumnya Bu? Sudah Bu saya lakukan Bu. Jadi ya hal yang seperti itu sudah saya lakukan Bu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Oke, ini jika direntangkan ya Bu rating atau levelnya dari level 1 sampai level 10 nih, menurut Ibu seberapa besar nih tingkat keberhasilan metode atau langkah yang akan Ibu lakukan nanti? Saya itu berharapnya antara 8 atau sampai 9 gitu Bu levelnya. Oke, jadi menurut Ibu yang ingin Ibu capai itu di level 8 atau 9 Ibu ya? Iya Bu. Baik, selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Baik Ibu, jadi yang akan saya lakukan itu yang pertama saya akan menerapkan metode pembelajaran itu yang bervariasi seperti itu Bu ya. Jadi agar para siswa saya itu tidak merasa bosan. Jadi kemudian lagi untuk siswa yang kurang bersemangat tadi dengan saya memberikan pembelajaran yang bervariasi, mereka juga bisa mungkin nantinya mengikuti pembelajaran sesuai kebutuhan mereka seperti itu Bu. Dari penjelasan Ibu tentang langkah-langkah itu nih,
Ibu ada tidak bantuan yang ingin Ibu perlukan seperti ada atau ada orang yang bisa Ibu minta bantuan seperti itu? Iya, yang saya butuh lah tentunya Bu ya bantuan itu terutama kepada kerjasama dari murid tersebut seperti itu Bu. Kemudian nanti ada rekan sejawat juga yang saya butuhkan bantuannya Bu. Berkolaborasi seperti itu. Oke, berkolaborasi ya Iya. Bu ya. Jadi kira-kira nih berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan langkah-langkah yang Ibu jelaskan tadi? Kira-kira itu akan saya lakukannya itu secepatnya Bu ya. Jadi butuh waktu itu ya mungkin dalam beberapa semester seperti itu Bu atau maksud saya beberapa bulan seperti itu Bu. Baik, mungkin dalam jangka waktu 1 bulan paling cepat ya Bu Iya, ya? Bu, 1 Paling bulan. lama ya 1 semester ya Bu ya? betul, Bu. Oke, kapan nih Ibu akan mulai melaksanakan rencana ini? Secepatnya Bu saya akan melakukan rencana ini Bu karena lebih cepat mungkin hasilnya nanti bisa dilihat seperti itu Bu. Ya, kemudian nih pertanyaan saya, mungkin dari ujung-ujung ini ya Bu ya sesi kita, komitmen apa atau komitmen yang seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana yang Ibu jelaskan tadi berjalan dengan baik? Mungkin saya akan melakukan semua yang sudah saya rencanakan tadi Bu secepatnya seperti itu. Baik Ibu Novi, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Jadi dari komitmen tadi ya Bu ya, jadi saya konsisten, kemudian saya akan membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat seperti itu Bu. Oke, baik Ibu Novi, semoga rencana yang telah kita komunikasikan tadi ya Ibu bisa berjalan dengan lancar. Nah terakhir nih ya, bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang hari ini, kemudian apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Iya, baik Bu ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah Bu ya, saya merasa lega dan senang sekali rasanya Bu. Jadi saya merasa telah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi mengenai siswa Bu. Oke, syukur alhamdulillah kalau begitu Ibu ya. Apakah ada hal lain yang masih mengganjal begitu di hati Bu Novi? Sepertinya cukup Bu. Iya, saya rasa cukup. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu karena Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk bercerita dengan saya, mendengarkan cerita saya ya Bu ya. Kemudian saya akhirnya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Oke, sama-sama Ibu. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga rencana Ibu Novi ke depannya bisa berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, mungkin kalau ada waktu lagi kita bisa berbincang-bincang lagi Bu. Saya tunggu ya Bu ceritanya setelah Ibu melakukan rencananya. Baik Bu, insya Allah bulan depan ya Bu ya kita bertemu lagi. Oke, terima kasih Ibu Novi. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Ibu Yuni. Iya Bu Rika, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Novi. Nah sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin diinginkan? Oke Bu Yuni, sepertinya saya sudah melakukan percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta ya Bu. Sudah saya lakukan dengan sistematis, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah coaching, selanjutnya rencana aksi, kemudian rencana bertanggung jawab yang dipilih oleh coaching seperti itu Bu ya. Kemudian juga saya sudah menggunakan prinsip coaching seperti itu Bu. Iya, baik Bu Rika. Menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi proses coaching Bu Rika dan Bu Novi itu sudah berjalan dengan sangat baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Rika juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Novi, sehingga Bu Novi bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai prinsip-prinsip coaching gitu ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Rika, sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Rika kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Oke Ibu, sepertinya yang akan saya kembangkan lagi yaitu kehadiran penuh Bu ya, dan pertanyaan berbobot Bu. Dimana kalau untuk kehadiran penuh itu agar saya nantinya
akhirnya bisa meminimalisir ya permasalahan misalnya yang tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan, karena sering terjadi gangguan kan Bu ya, misalnya ada tamu yang kita lagi percakapan kemudian ada tamu, atau juga hal-hal kecil seperti suara handphone yang berbunyi itu kan sangat mengganggu Bu ya, perlu memerlukan waktu lagi untuk menghadirkan hadiran penuh seperti itu Bu. Dan yang kedua itu pertanyaan berbobot Bu, jadi saya akan belajar lagi melatih bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tidak terkesan melabeli coach dan juga tidak terkesan menggurui seperti itu Bu. Iya. Sangat luar biasa ya Bu Rika ya, padahal tadi proses coaching yang sudah dilakukan itu sudah cukup baik, tetapi Bu Rika tetap ingin meningkatkan kompetensi yang ada pada diri Bu Rika. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Yuni, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Bu Rika. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Novi. Apa kabarnya nih Bu Yuni? Alhamdulillah sehat Bu Novi. Bu Novi apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Yuni. Begini Bu Yuni ya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Yuni. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Jadi dalam rubrik penilaian antara coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum seperti itu ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jadi jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Yuni ya, yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu Yuni kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Novi, terima kasih. Jadi kompetensi yang ingin saya capai di sini yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching. Baik Bu. Baik Bu Yuni ya, selanjutnya kompetensi yang spesifik yang mana yang akan Ibu Yuni kembangkan yang ingin diobservasi? Ya, baik Bu Novi. Jadi kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan di sini yaitu mendengarkan secara aktif dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik. Kemudian terakhir Ibu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Yuni dalam proses coaching kali ini? Saya berharap melalui percakapan coaching ini, coaching saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang dimilikinya begitu Bu. Baik Bu ya. Demikian dulu untuk yang pra-observasi ini. Silakan Ibu nanti melakukan coaching dengan coachingnya. Ya. Ya, baik Bu Novi, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Ibu Yuni. Silakan. Assalamualaikum Bu Rika, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Yuni apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Rika? Ini Bu ya, saya ini bingung Bu, dalam semester ini saya kan mengajar pendidikan Pancasila Bu, tapi setiap pembelajaran anak-anak ini kurang aktif Bu, kurang bisa mengemukakan pendapat mereka. Padahal kan pendidikan Pancasila ini anak-anak itu dituntut untuk bisa berpendapat, kemudian berpikir kritis seperti itu Bu. Tapi mereka ini entah takut atau malu seperti itu Bu, atau juga kurang paham gitu Bu. Baik Bu Rika. Jadi langsung saya tanggapi ya Bu, maaf. Dari penyampaian Ibu tadi, saya dengar ada siswa Ibu yang malu atau tidak percaya diri dalam mengungkapkan pendapat gitu ya Bu ya. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita mulai lagi nih Bu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Sepertinya yang saya harapkan dari percakapan ini ya Bu ya, saya ingin menemukan solusi atau mencari langkah-langkah apa nih yang akan saya lakukan dalam permasalahan yang saya hadapi ini seperti itu Bu. Iya, baik Bu Rika. Jadi berdasarkan masalah yang Ibu sampaikan tadi nih, apakah Bu Rika pernah mengamati apa yang menyebabkan siswa Ibu tersebut
bersikap malu atau bersikap tidak percaya diri itu tadi? Ya, berdasarkan hasil pengamatan saya selama pertemuan di kelas ya Ibu ya, yang saya amati ini ternyata anak-anak ini banyak malu Bu, malu, kemudian juga kurang literasinya terhadap materi yang saya sampaikan seperti itu Bu. Yang saya lihat juga karena mereka ini kan anak atlet ya Bu ya, mereka pulang sekolah itu latihan, kemudian di pagi hari juga latihan, malam pun bahkan ada yang latihan kalau untuk turnamen yang akan dilakukan secepatnya yang mereka lakukan itu Bu. Iya. Nah, kira-kira dari pembahasan Ibu tadi ini, apa kondisi ideal yang Ibu harapkan dari siswa-siswa Ibu tersebut? Kondisi ideal yang saya harapkan itu Bu ya, saya tidak harus mereka itu mahir Bu, tapi paling tidak dari yang belum pernah sudah bisa melakukan seperti itu. Iya. Mungkin sudah tidak malu lagi, sudah bisa mengungkapkan pendapat mereka dengan luas, sudah bisa menyampaikan rasa yang mereka rasakan seperti itu Bu. Iya. Kalau begitu Bu, apakah ada yang bisa Bu Rika lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa-siswa Ibu tadi? Sepertinya kalau dia yang bersifat individu ya Bu ya, menggali rasa percaya diri, kemampuan mereka dalam berbicara itu, saya akan melakukan pembiasaan literasi Bu. Tapi literasi ini tidak akan saya lakukan di kelas karena kan mengingat waktu yang sangat singkat ya Bu ya. Jadi di rumah nanti saya akan memberikan mereka pembiasaan membaca materi tentang pendidikan Pancasila, yaitu ruang Pancasila kan agak luas kan Bu ya kalau ruang lingkupnya pendidikan Pancasila itu di rumah, kemudian di keesokan harinya saya akan meminta mereka menceritakan ulang apa yang mereka baca seperti itu. Paling tidak yang saya lakukan ini akan meningkatkan kemampuan atau pengetahuan mereka seperti itu Bu. Luar biasa ya Bu Rika ya. Jadi tadi Bu Rika bilang menarik minat baca siswa gitu, melalui literasi ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, kalau kita rating nih dari model pembelajaran yang Ibu ungkapkan tadi, seberapa besar sih tingkat keberhasilan metode tersebut untuk perubahan atau keberhasilan siswa Ibu agar tidak malu lagi atau agar lebih percaya diri lagi gitu? Mungkin kalau dirata-ratakan masuk ke dalam level 8 ya Bu ya, karena kan dari yang malu atau tidak pernah dilakukan sudah bisa melakukan itu sudah luar biasa seperti itu kan Bu ya. Jadi saya rentangkan mungkin di 8 karena dengan literasi itu akan menambah wawasan, kemudian kan seseorang itu akan bisa berbicara mengeluarkan pendapat itu ketika mereka sudah banyak pengalaman dan informasi referensi seperti itu ya. Baiklah Bu Rika, selanjutnya apa saja nih rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Itu tadi Bu, kalau yang bersifat individu saya akan membiasakan mereka literasi ya. Tapi kalau yang bersifat kelompok nanti di kelas kan pendidikan Pancasila itu banyak diskusinya Bu ya, pemecahan masalah yang terjadi yang hangat-hangatnya di yang sedang booming seperti itu. Jadi dalam pengelompokan kelompok nanti saya akan mengelompokkan mereka yang aktif itu dengan yang aktif, kemudian yang agak kurang aktif dengan yang kurang aktif. Hal ini saya lakukan karena saya tidak ingin yang kurang aktif ini mengandalkan yang aktif ini Bu. Jadi dengan pengelompokan yang seperti itu nanti mereka akan berusaha Bu untuk tampil dengan kelompok mereka. Aduh saya tidak akan malu-malu kelompok saya seperti itu. Jadi kan ada usahanya seperti itu. Luar biasa ya Bu Rika ya. Jadi dari yang akan Ibu lakukan tadi ini, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun ataupun melaksanakan rencana ini tersebut? Sepertinya siswa Bu, siswa yang akan banyak perannya seperti itu. Dan mungkin saya akan minta bantuan teman sejawat untuk mungkin memberikan ide atau masukan saja seperti itu. Benar, luar biasa ya Bu Rika. Kira-kira nih Bu, berapa lama Bu Rika butuh waktu untuk melakukannya? Waktunya mungkin cukup 1 bulan bisa Bu untuk melakukan pembiasaan itu kan. Kalau sudah dilakukan secara rutin maka akan menjadi suatu kebiasaan kan gitu Bu. Luar biasa ya Bu Rika ya. Nah kemudian Ibu, kira-kira komitmen seperti apa sih yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik?
Ya di awalnya itu niat Bu, yang pertama ya niat, kemudian melakukannya dengan konsekuen. Maksudnya di situ jangan pertama itu semangat, kemudian dan terakhir udah kendor seperti itu, karena hasil yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan seperti itu. Yang pertama yaitu harus niat dan semangat seperti ini Bu. Baik Bu Rika, adakah dukungan yang diperlukan dari pihak lain untuk melaksanakan rencana tadi Bu? Ya dukungan dari teman sejawat Bu, atau juga kepala sekolah mungkin ya Bu, untuk bisa memberikan masukan dan ide-idenya, atau mungkin termasuk kritik mungkin Bu, bisa untuk membangun untuk lebih baik lagi seperti itu kan Bu. Baiklah Bu Rika, semoga rencana Bu Rika berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Rika setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Alhamdulillah ya Bu ya, ibarat kata itu sudah bisa menghirup udara itu dengan lega seperti itu Bu ya. Karena kalau ada sesuatu yang membeku mungkin sudah agak mencair seperti itu Bu ya. Ya, syukurlah kalau begitu Bu Rika. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Rika sampaikan? Sepertinya cukup Bu. Iya, saya senang sekali bisa mendengarkan cerita dari Bu Rika. Terima kasih banyak Bu Rika. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Saya Bu yang harusnya berterima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu Yuni. Ya, sama-sama Bu Rika. Saya juga senang bisa berbincang-bincang dengan Bu Rika. Sampai jumpa kembali Bu. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Novi. Bu Yuni tadi sudah melakukan coaching bersama Bu Rika. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini pasca observasi ya Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, baik Bu Novi. Jadi di percakapan coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta nih Bu. Dari mulai menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Begitu Bu. Baik Bu Yuni. Menurut saya sebagai observer ya Bu ya. Jadi tadi proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Bu Rika itu sudah sangat berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta Bu Yuni ya. Jadi Ibu Yuni juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Rika, kemudian bisa menemukan solusi dan permasalahannya ya. Jadi pertanyaan terakhir nih Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan bersama Ibu Rika? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi gitu. Mungkin lebih mendalami lagi tentang kehadiran penuh. Begitu Bu Novi. Ya, baik Bu. Jadi luar biasa ya Ibu Yuni, padahal tadi sudah melakukan coach dengan begitu baik ya, tapi masih ada kompetensi yang ingin dikembangkan ya, luar biasa sekali. Baik ya Bu Yuni, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian Bu Yuni observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Ibu Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik coaching tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.